Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Media Pratiwi dengan NPM 237521105 dari kelas 5D Akuntansi Bisnis Digital. Dan saya, Nirmala Sitaulis Manukawit dengan NPM 277521117. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep laba yang diampu mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama itu ada pengertian laba yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laba itu merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Laba ini dianggap sebagai indikator utama kinerja perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi dari aktivitas operasionalnya. Selanjutnya ada karakteristik utama laba. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Laba memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Bisa seorang menilai perusahaan, sedangkan kreditur menilai kemampuan bayar dan manajemen menilai efektivitas strategi operasional. Selanjutnya yang kedua, relevan dan variabel. Relevan maksudnya adalah informasi laba harus membantu pengguna dalam memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan reliabel, yaitu angka laba harus dapat dipercaya, bebas dari bias, dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu komparabilitas. Komparabilitas ini adalah laporan laba rugi harus bisa dibandingkan antara periode dan antar perusahaan. Selanjutnya yang keempat, dipengaruhi estimasi dan metode akuntansi. Laba tidak sepenuhnya angka objektif. Ia dipengaruhi oleh estimasi dan pemilihan metode penyusutan. Yang terakhir adalah mengukur kinerja periode tertentu atau accrual basis. Laba menggunakan basis accrual, di mana pendapatan diakui saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Ini membuat laba mencerminkan aktivitas ekonomi, bukan arus kas. Berikutnya itu ada pengakuan laba. Yang pertama itu pengakuan pendapatan itu berdasarkan IFRS 15 itu ada 5 langkah. Yang pertama itu kita mengidentifikasi kontrak, dan yang kedua itu mengidentifikasi kewajiban kinerja, dan yang ketiga itu menentukan harga transaksi, dan yang keempat itu mengalokasikan harga transaksi, dan yang kelima itu mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Nah, pengakuan pendapatan memastikan bahwa pendapatan itu diakui ketika barang atau jasa benar-benar diberikan, bukan hanya ketika kas diterima. Nah, yang bagian B itu ada pengakuan beban. Nah, ini beban itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapat yang dihasilkan. Contoh, HPP ini dicatat saat penjualan terjadi, dan penyusutan juga dicatat dalam selama aset digunakan menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mirna. Baiklah, selanjutnya itu mengenai pengukuran laba. Nah, pengukuran laba ini juga bisa diukur melalui accrual basis, atau laba itu dihitung berdasarkan kejadian ekonomi, bukan pergerakan kas. Nah, yang kedua itu ada estimasi akuntansi. Nah, estimasi ini memengaruhi nilai laba. Contohnya itu seperti penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan, penilaian persediaan, dan impairment. Nah, estimasi ini harus rasional, dapat dibuktikan, dan memiliki dasar ekonomi. Nah, yang ketiga itu metode akuntansi. Pilihan metode yang berbeda itu dapat menghasilkan laba yang berbeda juga. Contohnya depresiasi.
Nah, yang selanjutnya itu ada nilai wajar atau fair value. Ini dapat juga dalam pengukuran laba, penilaian aset atau liabilitas berdasarkan nilai pasar saat ini. Nah, fair value ini memengaruhi laba karena adanya gain or loss atau revaluasi penyesuaian instrumen keuangan. Oke, selanjutnya adalah materi tentang income smoothing atau perataan laba. Income smoothing adalah praktik manajemen untuk membuat laba antar periode terlihat stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Tujuannya bukan untuk mengubah total laba jangka panjang, tetapi membuat laba terlihat lebih merata. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan income smoothing ini sendiri. Itu yang pertama itu memberikan kesan stabilitas. Itu investor dan kreditor itu menyukai perusahaan dengan laba stabil karena dianggap lebih aman. Nah, yang kedua itu mengurangi persepsi risiko. Laba yang fluktuatif dianggap beresiko dan laba yang stabil itu dianggap lebih dapat diprediksi. Nah, yang ketiga itu mencapai target laba. Manajemen ini sering punya target seperti bonus berbasis laba, terus kinerja untuk pemegang saham. Dan yang keempat itu adalah memenuhi konvenen utang. Nah, kreditur ini biasanya memberikan batas rasio tertentu dan juga income smoothing ini membantu menjaga angka tetap aman. Dan yang kelima itu ada mengurangi volatilitas harga saham. Harga saham itu cenderung lebih stabil jika laba tidak berfluktuasi besar. Selanjutnya, income smoothing yang diperbolehkan. Yang pertama itu, menggunakan kebijakan akuntansi yang diizinkan. Contohnya, memilih fitur untuk persediaan. Kemudian, memilih metode depresiasi yang berbeda sama mengikuti PSAK. Maka hal ini dianggap legal. Yang kedua adalah praktik operasional yang wajar. Ini disebut smoothing, misalnya mengatur tingkat produksi agar biaya stabil dan melakukan negosiasi kontrak pengiriman agar pendapatan merata. Dan yang terakhir adalah estimasi akuntansi yang masih rasional, misalnya menurunkan penyisihan akuntansi jika kualitas kredit dan membaik dan ini bersedia logis. Nah, selanjutnya itu ada income smoothing yang tidak diperbolehkan. Kalau tadi yang diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu ada manipulasi estimasi secara tidak wajar. Contohnya, membuat penyisihan piutang terlalu besar atau kecil tanpa dasar ekonominya. Nah, yang kedua itu ada mempercepat atau menunda pencatatan pendapatan tanpa alasan ekonomis. Nah, contohnya itu mengakui pendapatan sebelum barang dikirim. Dan contohnya menunda pengakuan beban agar laba terlihat besar. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga itu big bet accounting ini membuat kerugian besar di suatu periode agar periode berikutnya terlihat jauh lebih baik. Nah, yang keempat itu ada menunda transaksi yang tidak ekonomis. Contohnya, menunda pembelian aset hanya agar beban depresiasi tidak naik, terus menunda pengiriman barang untuk mengatur pendapatan. Selanjutnya adalah batas aman income smoothing. Income smoothing masih aman jika menggunakan metode akuntansi yang sah, estimasi rasional dan dapat dijustifikasi, namun tidak mengubah substansi ekonomi transaksi, tidak berdasarkan pengguna laporan, mengungkap paham tetap lengkap, dan tidak merugikan operasi bisnis. Selanjutnya, income smoothing melanggar jika tujuannya untuk manipulasi, mengubah bentuk pengakuan pendapatan atau beban tanpa dasar ekonomi, estimasi tidak wajar, menyesatkan stakeholder, dan melanggar IFRS atau PSAK. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami jelaskan. Jika terdapat salah kata atau keliru dalam penjelasan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.